penempatan diri di situasi tertentu. Sama tadi Agus bilang juga baca buku, terus coba catat, cari di KBBI. Jangan bosan-bosan cari di KBBI gitu ya. Iya, jangan bosan-bosan karena banyak kata-kata yang kita tidak tahu ternyata ada di dalam KBBI. Jadi KBBI itu intinya, KBBI adalah kamus utama sebenarnya, bukan kamus bahasa Inggris. Harusnya KBBI jadi kamus utama untuk kita, agar di mana kita berada, di tempat manapun, mau lagi minum kopi, sambil duduk di taman, atau dimanapun, mungkin bisa dibuka HP sambil cari-cari, oh ini kata-kata baru. Dan kita bisa kita ketika pelan untuk belajar dari KBBI, kita bisa dikatakan sebagai penguasa bahasa, karena kita sudah menguasai bahasa kita. Seperti begitu kan. Wah, jangan-jangan kalau Kak Esti tanya rekomendasi buku yang perlu dibaca apa, jangan-jangan Agus akan bilang KBBI, Kak. Ya sebenarnya salah satunya itu ya, KBBI. Ya. Salah satunya itu. Sebelum baca buku yang lain, baca KBBI dulu. Jadi biar tahu bahasanya sendiri. Ada buku lain yang mau Agus rekomendasikan? Oh iya, untuk buku lain sebenarnya ada salah satu buku yang saya mau teman-teman, mungkin bukan teman-teman saja, tapi saya juga. Buku ini ditulis oleh seorang dokter luar biasa di dunia, namanya Nostradamus. Mungkin teman-teman sudah dengar. Karyanya luar biasa sekali. Menggambarkan tentang situasi dunia, dan kata-katanya juga ada beberapa kata-kata yang luar biasa susah dipahami dalam bahasa Inggris. Itu yang kamus bahasa Inggris, kemudian cari lagi di KBBI bahasa yang bakunya seperti apa gitu. Tapi untuk buku yang mungkin dari saya untuk teman-teman bisa baca, ini karya Malcolm, The Tipping Point, Malcolm Gladwell. Yang luar biasa Kak, karena dia menjelaskan tentang hal-hal kecil bisa membawa perubahan terhadap dunia. Jadi kita tidak tahu waktu itu negara Amerika seperti apa, perjuangannya seperti apa. Ada hal kecil yang tersembunyi di situ yang akhirnya Amerika menjadi negara adidaya seperti sekarang. Jadi membaca itu hal yang utama sebenarnya. Setelah makan, mandi, menjaga kesehatan tubuh, baca adalah salah satu hal yang penting. Betul, kan mungkin bisa dijadikan kebutuhan primer ya. Karena bukan cuma perut, tapi otak juga. Otak juga harus terisi. Ya. Betul. Ada trik lain atau tips lain gitu buat orang-orang kayak Kak Esti yang sekarang tuh masih campur-campur bahasanya gitu. Ketika kita mau menjadi orang yang belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita harus tahu situasi di mana kita menggunakan bahasa Inggris, situasi di mana kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita memiliki bahasa daerah masing-masing. Jadi sebenarnya 3 hal ini tidak bisa dipisahkan, tapi kita harus mengutamakan bahwa bahasa Indonesia adalah hal yang utama, kemudian kita harus menguasai bahasa daerah kita dulu, dan kemudian kita harus menguasai bahasa asing. Karena 3 hal ini adalah 3 hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Percuma kita menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi bahasa daerah kita tidak paham. Kemudian untuk kita mau go internasional, kita belajar bahasa Indonesia banyak, tapi kita tidak menguasai bahasa asing. Sama saja. Sama saja kosong. Jadi apa itu 3 pesannya harusnya? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kuasai bahasa asing. Kita harus berani untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Ada lagi mungkin satu pesan terakhir untuk teman-teman yang mau disampaikan oleh Agus? Baik, teman-teman, mari kita sama-sama kembangkan sayap literasi kita, merangkul teman-teman kita dimanapun di pelosok Nusantara ini, dimanapun mereka berada. Mari kita rangkul mereka dengan sayap literasi, kita membantu mereka mengembangkan literasi di Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang makmur dan maju tentunya, yang seperti kita harapkan, dan bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang utama, bahasa pemersatu bangsa Indonesia, seperti itu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak hari ini Kak Esti dan juga teman-teman yang nanti nonton. Baik, akan belajar banyak sekali dari Agus gitu ya. Semoga banyak pemuda-pemudi yang seperti Agus yang mau melestarikan bahasa daerah, mau mengutamakan bahasa Indonesia, dan juga
merasa penting untuk menguasai bahasa asing. Luar biasa. Iya. Terima kasih banyak Agus sudah berbagi di sini. Kita sama-sama sebutkan semboyan dari Duta Bahasa. Iya. Pertama adalah utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Kuasai bahasa asing. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Terima kasih banyak Agus. Iya, sampai ketemu lagi nanti ya. Sehat-sehat selalu di sana.